Halo para sahabat dimanapun kalian berada, perkenalkan nama saya Nima Dewi Nyani. Saya CGP Angkatan 7 tahun 2022. Saya mengajar di SMP Negeri 57. Saya akan menyajikan demonstrasi kontekstual mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran berarti menuntun. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanami oleh Pak Petani dan atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Sehingga dapat saya simpulkan, pendidikan hanya menuntun, hanya mampu memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Dalam menuntun, anak diberikan kemerdekaan namun tetap sebagai seorang pendidik, kita mengarahkan anak agar anak tidak kehilangan arah. Pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Kodrat alam berarti pendidikan harus sesuai dengan keadaan lingkungan serta kearifan lokal peserta didik, sehingga peserta didik mampu menjaga dan melestarikan kearifan kebudayaan di lingkungan peserta didik. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, kita harus membekali siswa dengan kecakapan abad 21. Pendidikan budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau efektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Peserta didik dilatih untuk memahami kemampuan diri serta mampu mengolah diri sehingga terbentuk kesadaran sosial. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ing Ngarso Sontolodo, Ing Madya Mangun Karsa, Tuturi Handayani, yang artinya Ing Ngarso Sontolodo di depan memberi contoh, Ing Madya Mangun Karsa di tengah membangun semangat, Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Pembelajaran menuntun. Menuntun mengarahkan. Pada gambar pertama, ini merupakan gambar ketika proses pembelajaran di kelas. Jadi ada menuntun untuk mengarahkan siswa menemukan jawaban, ada menuntun untuk mereka bisa berpikir dan belajar mandiri, ada orientasi masalah untuk menuntun mereka berpikir kritis, dan terakhir menuntun untuk berpikir kritis. Sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi penggunaan IT dalam pembelajaran itu termasuk kodrat zaman. Kemudian sumber belajar bisa dari mana saja, bisa melalui buku, bisa melalui IT atau komputer.
tentunya dengan internet. Kemudian bisa juga belajar bisa dilakukan di mana saja, tidak hanya monoton di kelas saja. Budi pekerti. Salah satu budi pekerti yang bisa diterapkan di sekolah adalah bergotong royong di lingkungan luar sekitar sekolah. Kemudian juga bisa berani mengemukakan pendapat. Kegiatan pembiasaan. Jadi ini merupakan dokumentasi atau foto-foto kegiatan pembiasaan setiap pagi. Pembiasaan setiap pagi dilakukan siswa mulai dengan pembersihan di lingkungan sekitar sekolah. Kemudian mereka kumpul bersama-sama di lapangan untuk melakukan doa bersama. Kemudian menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila, dilanjutkan dengan yel-yel sekolah dan pengarahan dari Bapak Ibu guru. Kegiatan persembahyangan juga dilakukan ketika rainan purnama dan tilang. Jadi Bapak Ibu guru beserta siswa melaksanakan sembahyang bersama menggunakan pakaian adat Kepura. Ini merupakan salah satu kegiatan pembiasaan di sekolah. Kemudian adapun tantangan dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kurangnya minat anak sehingga sulit melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 2. Tuntutan orang tua serta pemahaman sebagian guru ditekankan pada aspek kognitif saja tanpa melihat bakat, minat, dan potensi yang berbeda-beda. Nomor 3, kurang terbukanya pendidik terhadap perkembangan zaman, perkembangan teknologi, sehingga tidak ada keselarasan dengan kodrat zaman anak. Dan yang terakhir, penanaman budi pekerti hanya dipahami di sekolah saja, tanpa ada ruang bagi anak di keluarga untuk mendapatkan keteladanan serta tuntunan atau pengajaran dari orang tua di rumah. Jadi sebagian besar orang tua hanya menyerahkan pendidikan budi pekerti di sekolah tanpa adanya tuntunan di rumah. Jadi adapun solusi dari penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi untuk permasalahan pertama, jadi solusinya melatih metode pembelajaran yang menyenangkan dan memahami karakter anak serta bermain sambil belajar karena sebagai kodrat anak. Yang 2, mensosialisasi pertemuan dengan orang tua, guru terkait tujuan kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lainnya. 3, pendidik harus senantiasa mengembangkan diri seperti ikut workshop, webinar, diklat, dan lain-lain sebagai guru belajar sepanjang hayat. Yang keempat, sosialisasi pemahaman budi pekerti kepada orang tua, wali, masyarakat, dan keluarga di sekolah. Baik, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.